Assalamualaikum, halo Penas, kembali lagi di channel saya, channel Amerikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, kita akan langsung to the point aja. Di sini ada beberapa penjelasan yang sangat penting sekali ya. Tentunya untuk kalian ketahui, yang mana di sini keterangannya ketika orang memberi nilai negatif pada jaringan Pi, sebenarnya mereka tidak mengerti apa itu jaringan Pi, tetapi ketika jaringan Pi 100% selesai pada jalurnya, maka banyak orang akan menyesal. Ya, betul saja di sini ya. Yang dikatakan di sini benar ya. Seorang pakar keuangan pun ya, pakar kripto pun memang juga memprediksi Pi ini akan menjadi masa depan yang baik bagi penggunanya, bagi pemiliknya ya, yang masih memiliki Pi coin ke depan ya, saat terjadinya open mainnet ya. Jadi hanyalah penyesalan yang misalnya baru beberapa hari sebelumnya, atau baru saja hari ini mungkin ya, yang udah berhenti nambang atau menjual Pi coinnya dengan harga murah ya. Inilah orang-orang yang tentunya akan benar-benar menyesal ke depannya ya, karena menyanyiakan Pi coinnya. Sebenarnya kalau dia mau belajar, kalau dia mau belajar ya, mencari tahu apa ini Pi Network ya, tentu sudah banyak saya sediakan video-video penjelasan mengenai Pi ini ya, di video-video saya sebelum dan sebelumnya ya, banyak sekali tentunya ya. Cuman karena namanya manusia, ada yang bebal mungkin ya, itulah yang membuat dia sulit belajar ya. Tetapi semoga saja untuk anda yang sebelumnya sudah berhenti mining atau menjual Pi coinnya, segera sadar ya. Ya, tetapi kalaupun Anda sudah sadar, ya Anda paham, tetapi sebelumnya Anda sudah melakukan kesalahan ya, ingat, akun yang sudah dihapus ya, sudah berhenti nambang itu sepertinya udah nggak bisa login ulang ya, login kembali ya. Itu banyak laporannya dari beberapa member saya, katanya sebelumnya ada temennya yang nggak percaya sama Pi ya, tetapi dia sudah nambang juga. Pas udah nunggu sekian lamanya belum open mainnet juga, belum sukses juga, belum bisa di WD juga katanya gitu ya, dia hapus aplikasinya. Entah mendadak sekarang ini minta diajarkan untuk login kembali ke akunnya ya, minta solusi ya, nggak bakal bisa ya, nggak ada caranya. Memang kalau sudah dihapus akunnya, itu artinya Anda sudah merelakan semuanya ya. Anda sudah mengambil pilihan bahwa Anda tidak akan mining lagi di Pi Network. Tetapi banyak orang seperti ini menyesal setelah mengetahui kehebatan dari Pi Network ya. Dan ini saya hanya mengingatkan, sebelum mengambil keputusan pikirkan terlebih dahulu, itu saja ya. Itu saja. Untuk Anda yang udah lama menghapus akun Pi Network Anda dan ingin login lagi sekarang, nggak bisa ya. Akun yang sudah dihapus itu sudah terdeteksi oleh sistemnya Pi dan tentu tidak akan bisa kembali. Walaupun Anda ingat sandi, sama misal Anda mendaftar pertama menggunakan nomor telepon atau Facebook gitu ya, misal pun Anda ingat ya, itu nggak bakal bisa dikembalikan. Setahu saya memang pihak core team itu memberikan kesempatan setidaknya berapa bulan aja gitu ya, untuk yang berhenti mining untuk bisa mining kembali. Nah, kurang lebih begitu. Tetapi kalau sudah tahunan dia udah nggak mining dan udah menghapus aplikasinya, itu artinya kan orang ini sudah nggak dia anggap saja udah pantas untuk dihapus di daftar jaringan Pi gitu ya. Jadi itulah, kalau Anda sudah lama sekali sudah tidak mining dan baru sekarang ini pengen mining lagi di Pi, itu percuma ya, Anda tetap nggak bisa login. Terkecuali Anda membuat akun baru ya, tetapi ya mungkin agak susah untuk Anda sekarang mendapatkan Pi coin dengan jumlah yang seperti Anda mining dulu gitu ya.
Ya, itulah yang namanya penyesalan selalu datang di akhir, dan di awal itu namanya pendaftaran dan perjuangan gitu ya. Oke. Jadi ingat, kalau pengen paham benar dengan Pi Network ini, banyak-banyak belajar, atau silahkan tonton banyak sekali video-video penjelasan saya mengenai Pi Network ini ya di beranda channel YouTube saya. Anda bisa cari aja sesuai dengan apa yang ingin Anda ketahui ya. Di situ ya sesuaikan judul-judul yang ingin Anda ketahui ya. Di situ tertulis semua judul-judulnya. Ya, Anda ingin belajar apa? Di situ ya lumayan banyak lah penjelasan saya sudah mengenai Pi Network ini. Oke, kita akan melanjutkan. Di sini dari Pi Network Academy, ya, setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Rangkulah dan jadilah lebih kuat, tetap menambang dan abaikan kebisingan. Nah, ini mental orang sukses. Ini orang yang akan sukses seperti ini ya. Ini yang nulis ini pasti orang yang sangat berpendidikan nih ya. Orang yang memang sudah sukses di berbagai bidang ini orang ya. Makanya dia berani menulis seperti ini. Mengapa saya bilang demikian? Ya memang kalau orang itu fokus dan mengabaikan kebisingan dari orang-orang nyinyir gitu ya, dari orang-orang yang suka membuli, dia fokus terhadap tujuannya, maka dia akan sukses seperti yang dituliskan oleh Pi Network Academy ini gitu ya. Jadi seakan dia ini memang kata-katanya itu sederhana, tetapi maknanya itu maknanya itu ya. Dan di bagian atas juga setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Nah, benar. Ya. Harusnya Anda dengan apa yang terjadi sekarang, Anda mengikuti Pi ini, sekaligus ini mengajarkan Anda arti sebuah kesabaran. Ya. Dan membuat Anda itu semakin sadar, oh jadi begini perjuangan orang sukses. Nah ya, orang sukses memang nggak ada yang namanya hanya sebentar bisa langsung dia gapai impiannya, bisa langsung dia jadi orang kaya gitu, enggak. Orang-orang sukses itu bahkan sampai puluhan tahun baru bisa kaya ya. Ini Anda belum sampai 10 tahun aja, baru yang 4 tahun ini aja udah ngeluh-ngeluh gitu ya. Terus Anda mau bilang berarti Pak ini 10 tahun lagi? Enggak ya. Sepertinya dalam waktu dekat ini akan terjadi open minded ya. Itu feeling sih, tetapi yang namanya feeling kadang bisa tepat, kadang juga enggak tepat ya. Tapi kita lihatlah ke depannya ya. Intinya sabar saja. Ya, sabar saja. Sabar kalau ingin sukses besar. Nah, itu yang paling penting. Tetapi yang ingin saya perjelas di sini yaitu Pi ini banyak mengajarkan kita hal-hal yang berharga tentunya ya untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu kesabaran tentunya, dan juga akibat adanya Pi Network ini menyatukan kita dari berbagai negara gitu ya. Karena saya lihat banyak sekali, saya pun juga lumayan banyak ya masuk grup-grup luar negeri, yang mana di situ grupnya Pi Network luar negeri gitu ya. Dan kadang-kadang mereka pun juga menghubungi saya, bertanya-tanya ke saya gitu ya. Karena saya nggak pinter-pinter amat bahasa Inggris, ya paling saya translate lah bahasanya, mungkin begitu ya. Istilahnya ya kita bisa saling ngobrol, sharing-sharing gitu ya. Itu banyak juga ya orang-orang luar negeri gitu ya menghubungi saya, bukan lewat telepon tetapi ya lewat chat ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ya inilah hebatnya adanya Pi Network ini, mempererat ya, membuat kita yang tidak kenal dengan orang-orang luar negeri ya bisa kenal melalui online ya. Dan bahkan bukan tidak mungkin setelah open minded ke depan malah kita bisa jalan-jalan ke luar negeri ya, bayar dengan Pi Coin. Nah ya, karena kita sudah kenal dengan orang-orang luar negeri tersebut gitu ya, kita pernah berhubungan lewat online ya, itu akan mempermudah kita ke depannya ya yang ingin jalan-jalan ke luar negeri ya. Karena kita bisa lihat di
ekosistem jaringan Pi itu ada yang namanya Pitogo. Pitogo itu ya kita bayar tiket pesawat ya, tiket transportasi apapun gitu ya, itu menggunakan Picoin melalui platform Pitogo tadi ya. Nah, jadi istilahnya kita mau keliling dunia, mau ke negara manapun, asal Picoin kita cukup ya, kita bisa bayar melalui Pitogo menggunakan Picoin. Nah, itulah hebatnya. Dan dengan apa yang saya sampaikan tadi ya, kita saling sharing dengan orang-orang luar negeri ya, itu akan membuat kita kenal mereka, dan akhirnya ke depan kalau kita mau jalan-jalan ke luar negeri itu kan jadi gampang ya, kita ada kenalan. Nah, begitu ya. Nah, itulah hebatnya Pi ini ya, membuat kita yang nggak kenal jadi kenal. Nah, itu ya. Sama juga di Indonesia, yang mana dari provinsi si A, dari provinsi si B yang sebelumnya tidak kenal, dengan adanya Pi akhirnya kenal ya, akhirnya mengadakan kopdar, ketemuan, kumpul-kumpulan ya, akhirnya saling kenal. Nah, inilah kehebatan yang ada di Pi Network ya. Banyak hal-hal baik yang yang terjadi di Pi Network ya. Kalau di di proses, di dalam prosesnya ini banyak hal-hal baik yang akan terjadi, tentu hasilnya pun juga akan baik ke depannya ya, yaitu setelah open mainnet. Biasanya kalau hal-hal yang nggak baik itu dari awal-awal saja udah banyak hal yang nggak baik yang akan terjadi di hal tersebut gitu ya. Beda halnya di Pi ini, saya perhatikan ya, untuk persiapannya ke open mainnet sudah banyak hal-hal baik yang terjadi. Nah ya, harusnya kita bisa berpikir itu yang positif lah ya, bisa memikirkan ini semua ya, kan bisa kita pelajari, bisa kita pikirkan juga bahwa terkadang terkadang hal-hal yang itu memang sifatnya nggak baik ke depannya, di awal-awal pun itu pasti akan ada hal-hal yang tidak baik pula ya. Misalnya ya, kita ambil misalnya di sini, kita pengen mengenal orang ini gitu ya, misalnya orang ini, tetapi orang ini memang nggak baik ya, memang nggak baik untuk masa depan kita gitu ya. Maka dari itu ya, dari sekarang ini tentu akan ada saja masalah-masalah yang kita dapat dari orang ini ya. Nah, untuk saat ini saja kita akan selalu dapat masalah dari orang ini, apalagi di masa yang akan datang. Nah, tentu masalahnya akan semakin besar lagi mungkin ya. Nah, beda halnya seperti di Pi Network ini gitu ya. Kita masih dalam proses menuju ke suksesan besarnya, yaitu open mainnet ya. Pada fase close mainnet ini saja kita sudah banyak menerima hal-hal yang baik. Nah, ya apalagi nanti setelah open mainnet. Nah, maksud saya seperti itu. Ya, tidak perlu saya jelaskan panjang lebar lagi, tentu ya setidaknya kalian memahami lah sudah ya. Oke, jadi sahabat pianusku semua, intinya tetap sabar ya, tetap mempertahankan mining dan Picoin Anda ya, sebelum pada akhirnya Anda akan menjadi orang yang saya ceritakan sebelumnya, yaitu berharap bisa ikut mining kembali di Pi, tetapi tidak ada lagi kesempatan untuk dia. Mau tidak mau dia harus mengulang dari awal ya. Jangan sampai kejadian seperti itu terjadi juga ke Anda. Maka dari itu saya sarankan tetap pertahankan mining Anda dan tetap pertahankan Picoin Anda ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk informasi kita, dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.